Baru saja menjabat, Bu, kemudian juga ada efisiensi dari pemerintah pusat, bagaimana menanggapinya, berat nggak, Bu? Tantangan ini tantangan ya, Ya. memang tantangan yang memang harus kita bisa berinovasi, beradaptasi dengan cepat karena memang dengan efisiensi ini yang utamanya itu ada cukup banyak dan utamanya itu di dana infrastruktur PU. Nah itu memang khusus untuk Damasraya sendiri itu dana untuk pembangunan infrastruktur PU-nya sampai dengan 0 terpotong. Nah jadi memang untuk daerah-daerah yang seperti tidak hanya mungkin Damasraya yang merasakan ini, tapi daerah-daerah yang memang masih rendah pendapatan asli daerahnya dan ketergantungan dengan dana pusatnya juga masih tinggi. Begitu ada perubahan kebijakan di pusat terkait dengan efisiensi, otomatis karena belum ada kemandirian itu akan sangat terasa dampaknya. Oke, baik Bu Anissa, yang paling terasa dampaknya itu apa, Bu? Yang utama adalah sebenarnya dengan keluarnya Inpres, itu kan ada pemotongan beberapa akun-akun, termasuk itu perjalanan dinas, kemudian juga ada tadi saya sampaikan infrastruktur pembangunan, jalan, jembatan, PU semua ada di sana gitu. Dan itu yang paling terdampak. Cuman di luar itu sendiri sebenarnya ada permasalahan fiskal lain di daerah yang saya sampaikan tadi. Memang fiskal yang tanpa efisiensi ini pun sebenarnya sudah mengalami permasalahan fiskal lemah tadi. Contohnya kita mengalami defisit, defisit anggaran. Ini otomatis kita akan kesulitan membangun gitu. Membangun ini tergantung sebenarnya apa kebutuhan di daerah itu. Di Damasraya sendiri sebenarnya kebutuhan yang paling besar itu di saat ini masih di sektor pelayanan dasar. Seperti misalnya jalan, kemantapan jalan kita masih belum sampai 50%. Artinya masih banyak jalan rusak dan ini berdampak tentunya kepada produktivitas komoditas-komoditas kita, pertanian dan perkebunan. Kemudian juga di sektor-sektor lainnya ketika air bersih utamanya di Damasraya juga belum punya PDAM, sedangkan untuk kita membangun jaringan-jaringan itu semuanya butuh biaya gitu. Jadi otomatis pasti dalam membangun infrastruktur ini akan semakin lama ya. Tapi saya perlu catat garis bawahi di sini Mbak Bunga. Saya mempelajari apa arti efisiensi dari program Pak Prabowo. Sebenarnya ini adalah realokasi kita menganggapnya. Karena seperti yang disampaikan Pak Prabowo, ibaratnya dilakukan efisiensi kilometer nol kembali, kemudian dialokasikan ke sektor-sektor pembangunan SDM kita, terutamanya pendidikan, kesehatan, dan bagaimana kekayaan itu tadi, kalau kita lihat cuplikan tadi, bagaimana perputaran ekonomi itu tidak hanya di kalangan atas, tapi menyeluruh ke ekonomi padat karya juga, menengah ke bawah, sehingga kan terjadi kesenjangan sekarang gitu. Sehingga itu sudah sangat tepat dengan adanya MBG, sekolah rakyat. Hanya saja memang ini bukan implementasi yang mudah. Perlu benar-benar ini ibaratnya mengurusi berapa ratus kabupaten gitu, bagaimana dan tidak semua kabupaten ini punya start di start line yang sama gitu, karena ada yang fiskalnya lemah, artinya dia lebih butuh katrol dibanding yang lain. Nah ini yang saya rasa akan jadi tantangan bagaimana pemerintah daerah mengusulkan, artinya sekarang sudah di kilometer nol, kami mengusulkan kembali ini loh yang kami butuhkan gitu. Dan bagaimana pemerintah pusat bisa juga merealokasikan tepat sasaran ke benar-benar ke daerah yang membutuhkan gitu. Itu tantangannya saya rasa. Oke, baik Bu, kita dalami soal defisit. Ini kami melihat bahwa defisit untuk Damasraya begitu, ini ada 99,2 miliar begitu ya. Nah ini ada dari, yang paling berat ini dari pembiayaan guru, kemudian juga tunjangan. Dengan adanya efisiensi ini bagaimana Anda benar-benar memastikan bahwa program-program yang dilanjutkan atau memang untuk membangun Damasraya itu benar-benar bisa tercapai? Oke, sebenarnya kebanyakan di tahun ini kan kita masuknya juga sudah di tengah-tengah anggaran ya. Jadi tidak bisa juga langsung merubah anggaran, kemudian menggeser anggaran dan menjalankan program-program saya gitu. Sehingga memang yang kita lakukan pertama adalah dan sudah dibantu sebenarnya dengan Inpres 1 tahun 2025 itu, karena artinya diwajibkan ada pemotongan-pemotongan yang sifatnya selama ini belanja yang tidak tepat sasaran, tidak mendesak, contoh perjalanan dinas gitu. Dan itu memang cukup banyak di anggaran-anggaran pemerintah, paling tidak di Damasraya ya. Ada beberapa memang yang dengan itu dipotong
Alhamdulillah memang lebih baik gitu, karena memang banyak sekali misalnya studi banding yang tadi tidak jelas itu impact-nya ke memperbaiki indikator pembangunan seperti apa gitu. Nah itu sudah terpotong gitu. Nah dari kita memperbaiki defisit ini gitu, hanya saja ketika saya menghitung ulang apa yang benar-benar prioritas, sehingga situasi yang ada sekarang kan membuat kita harus meningkatkan PAD. Yeah. Karena artinya kemandirian suatu daerah itu untuk dia tidak bergantung lagi sama pusat, ini menjadi penting gitu. Mengelola apa sih potensi daerah sebenarnya gitu. Nah hari ini memang kalau untuk pembangunan yang sifatnya infrastruktur, jalan, jembatan, mau tidak mau ini kita harus berinovasi selain memang meminta bantuan ke pusat ya, kita menjemput bola ke pusat, tapi juga bersinergi dengan pihak swasta. Contoh sendiri di Damasraya itu kerusakan jalan terbesar itu sebenarnya terjadi karena banyaknya truk-truk tonase yang melebihi yang overloading dari perkebunan atau pabrik kelapa sawit gitu. Nah ini bagaimana kita meminta berkontribusi perusahaan-perusahaan tersebut untuk paling tidak memperbaiki jalan yang mereka sudah rusak gitu. Itu salah satunya. Kemudian di sektor lain juga sebenarnya banyak hal. Kalau kita ngomong APBD Mbak, menurut saya itu hanya salah satu cara untuk bagaimana ekonomi bisa tumbuh, tapi ada cara-cara lain sebenarnya gitu. Nah salah satunya adalah sebenarnya membawa sebanyak-banyaknya program pusat itu, contohnya adalah MBG. MBG ini kan kalau seandainya program Pak Prabowo ini patut saya apresiasi, hanya saja memang implementasinya yang memang perlu benar-benar lebih lebih diperhatikan gitu. Tapi memang ini kalau ini berjalan Mbak, meskipun tadi APBD kita dalam keadaan sulit, satu dapur umum itu diperkirakan akan melayani 3.500 siswa. Ya. Dikali jumlah penerima di Damasraya ada 84.000. Satu siswa itu sekitar 15.000. Ya. Perputaran dananya dari APBN. Sehingga saya menghitung perputaran per hari jika 21 dapur itu berdiri adalah 1,3 miliar. Nah, ini kan tidak masuk nih ke APBD, tapi sebenarnya kalau ini berjalan dan ekonominya berputar dan bahan-bahan pangan itu dipasok dari petani-petani yang ada di Damasraya gitu. Kemudian satu dapur itu bisa bekerja sampai 50 setahu saya, juga membuka lapangan kerja. Sebenarnya ini adalah jalan yang bagus juga bagaimana kita tetap bisa memastikan defisit yang terjadi tidak sampai dirasakan sampai ke rumah tangga.